Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Indrawani, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Prodi Akuntansi. Di video kali ini saya akan mereview dan memberi kritik tentang jurnal yang berjudul Pengaruh Elemen Fraud Diamond dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan. Yuk langsung aja kita simak penjelasannya. Yang pertama kita akan membahas apakah yang menjadi motivasi atau isu research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan. Yang pertama kita akan membahas tentang motivasi atau isu penelitian, yaitu mengetahui laporan keuangan itu merupakan instrumen yang sangat penting menjadikan para manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja keuangan dengan cara melakukan sebuah kecurangan. Dengan begitu dapat menarik para calon investor untuk menanamkan sahamnya di perusahaannya. Lalu yang kedua ada research gap. Secara umum, kecurangan akan terjadi jika ada pencegahan dan pendeteksian. Salah satu penyebab terjadinya kecurangan atau fraud yaitu adanya kelemahan pada pengendalian internal. Menurut teori Cressy pada tahun 1953 yang diteruskan oleh Skousen et al. Pada tahun 2008, ada 3 faktor yang selalu hadir dalam tindakan fraud, yaitu yang pertama ada pressure, opportunity, dan rationalization yang disebut sebagai fraud triangle. Lalu yang ketiga ada fenomena. Pada bulan April 2019, PT Garuda Indonesia diduga melakukan kecurangan laporan keuangan sebab ada piutang yang dimasukkan ke pendapatan dan piutang tersebut berasal dari PT Mahata Aero Teknologi atau Mahata untuk pemasangan layanan konektivitas hiburan pesawat yang nilainya mencapai 239 juta US dollar. Diketahui belum ada pembayaran yang masuk dari Mahata hingga akhir 2018 CNN Indonesia 2019. Selanjutnya kita akan membahas apa itu research question atau perumusan masalah dari penelitian ini. Perumusan masalah yang pertama, apakah stabilitas keuangan financial stability berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang kedua, apakah tekanan external pressure berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang ketiga, apakah target keuangan atau financial target berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang keempat, apakah kondisi industri atau nature of industry berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang kelima ada apakah inefficies monitoring berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang keenam, apakah opini audit berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Lalu yang terakhir, apakah pergantian direksi berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Selanjutnya saya akan membahas tentang apa tujuan dari penelitian ini. Tujuan penelitian ini antara lain yang pertama, untuk mengetahui berpengaruh stabilitas keuangan atau financial stability terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kedua, untuk mengetahui berpengaruh tekanan eksternal atau external pressure terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang ketiga, untuk mengetahui target keuangan atau financial target terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang keempat, untuk mengetahui kondisi industri atau nature of industry terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kelima, untuk mengetahui inefficies monitoring terhadap kecurangan laporan keuangan. Keenam, untuk mengetahui opini audit terhadap kecurangan laporan keuangan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pergantian direksi terhadap kecurangan laporan keuangan.
Lalu saya akan membahas tentang apakah simpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitiannya. Yang pertama, saya akan membahas kesimpulannya terlebih dahulu. Berdasarkan hasil analisis pengujian data dan hasil pembahasan pada bab sebelumnya tentang pengaruh financial stability atau FS, external pressure atau XP, financial target atau FT, nature of industry atau NI, ineffective monitoring atau IM, opini audit atau AO, dan pergantian direksi atau change secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Lalu kita akan membahas keterbatasannya. Keterbatasannya yaitu berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis, maka penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan atas faktor-faktor yang tidak dapat diantisipasi. Di antaranya, penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan manufaktur, sehingga hasil penelitian ini hanya membuktikan hasil pengaruh kecurangan laporan keuangan di ruang lingkup itu saja. Lalu ada juga model penelitian ini hanya menggunakan financial stability atau FS yang diukur dengan rasio perubahan total aset atau external pressure XP yang diukur dengan rasio leverage yaitu debt of asset ratio, financial target atau FT yang diukur dengan rasio return of asset atau ROA, nature of industry NI yang diukur dengan rasio perubahan persediaan, effective monitoring atau IM, dan opini audit AO. Dan yang terakhir, implikasi dari penelitiannya. Penelitian memberikan rekomendasi berdasarkan pada penelitian ini, yaitu diantaranya bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sektor perusahaan lain dan menambah periode pengamatan, dan juga dapat menggunakan variabel-variabel menggunakan independen lain yang bisa digunakan untuk memproseskan elemen fraud diamond. Bagi investor dan calon investor, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memilih perusahaan manufaktur pada saat ingin berinvestasi. Dengan melihat kriteria yang dapat menunjukkan apakah perusahaan tersebut melakukan kecurangan laporan keuangan atau tidak. Nah, kira-kira seperti itu kurang lebihnya saya mereview dari jurnal tadi. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.